Tari Sintren merupakan sebuah seni tari tradisional dari Cirebon yang mengandung unsur magis. Nama Sintren yang ada pada tarian ini ternyata merupakan gabungan dari dua kata, yakni si dan tren, yang mana dalam bahasa Jawa, kata si merupakan sebuah ungkapan panggilan yang memiliki arti ia atau dia, sedangkan kata tren berasal dari kata tri atau putri, sehingga Sintren memiliki arti si putri atau sang penari. Sintren merupakan kesenian asal Cirebon. Sintren biasanya dibawakan oleh seorang wanita yang menggunakan kostum khusus dan berkacamata hitam. Sebelum melakukan tarian ini, biasanya sang penari akan masuk ke dalam sebuah kurungan yang ditutup oleh kain. Sejarah awal tari Sintren ialah sebelum terbentuk struktur Sintren yang ada seperti sekarang ini, yang berupa tarian dengan wanita di tengahnya. Dahulu, awal kesenian ini dipercaya dimulai dengan aktivitas berkumpulnya para pemuda yang saling bercerita dan memberikan semangat satu sama lain, terutama setelah kekalahan besar pada Perang Besar di Cirebon yang berakhir sekitar tahun 1818. Dalam cerita lisan masyarakat Indramayu dikenal nama Secah Branti yang dipercaya sebagai abdi Pangeran Diponegoro yang berhasil lolos dari Belanda setelah kekalahan Perang Diponegoro yang berakhir pada tahun 1830. Dikatakan bahwa Secah Branti melarikan diri ke wilayah Indramayu. Di sana dia bergaul dengan para pemuda dan suka membacakan sajak-sajak perjuangan. Pada musim panen tiba, di saat para pemuda sedang banyak berkumpul, Secah Branti kemudian ikut bergabung dan menyanyikan sajak-sajak perjuangannya. Aktivitas menyanyikan sajak-sajak ini kemudian diketahui oleh penjajah Belanda dan kemudian dilarang. Belanda hanya mengizinkan adanya sesuatu kegiatan yang diisi dengan pesta, wanita penghibur, dan minuman keras. Kegiatan-kegiatan ini juga berusaha Belanda lakukan di dalam keraton Kecirebonan sebelum berakhirnya Perang Besar di Cirebon. Bahkan para prajurit Belanda yang berada di kota Cirebon senang dengan kegiatan mabuk-mabukan diiringi dengan para penari tayub. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi digunakannya penari wanita sebagai kedok atau topeng dalam pertunjukannya. Sementara fokus utamanya tetaplah syair-syair yang diucapkan oleh dalang Sintren yang didengarkan oleh para pemuda yang mengelilingi, berlatih untuk memupuk rasa perjuangan. Oleh karenanya, pada tahap ini sebagai kalangan menerjemahkan Sintren sebagai sinyo pemuda dan tren berlatih, yang artinya pemuda yang sedang berlatih. Kesenian Sintren juga menampilkan lirik-lirik legenda romantis antara Selasih dan Sulandana yang populer di kalangan masyarakat suku Jawa. Hal tersebut dikarenakan letak Cirebon yang berdekatan langsung dengan tanah budaya Jawa mengakibatkan tingginya interaksi sosial antara suku Cirebon dengan suku Jawa. Adapun makna Sintren yang dijadikan sebagai media dakwah. Dalam pertunjukan Sintren akan sebagai media dakwah. Penari Sintren yang dalam keadaan tidak sadar dan kemudian menari ketika dilemparkan uang dengan jumlah berapapun akan mengakibatkan penarinya jatuh dan tidak bisa berdiri sendiri sebelum didirikan oleh dalang Sintren. Uang yang dilempar membuat penari Sintren langsung jatuh lemas. Itu bermakna karena dalam kehidupan manusia jangan selalu mendahulukan duniawi. Terlalu serakah duniawi akan membuat manusia jatuh. Adapun dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bih ba'dakum ala ba'dil lirrijali nasibum mimma iktashabu walin nisya'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, kami
mahasiswa Institut Mulia Bangsa diberikan tugas oleh dosen kami untuk mewawancari Bapak mengenai tarian Sintren. Sebelumnya saya pengen tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Elang Heri Komaradi, beneran sebagai Ketua Sanggar Seni Sekar Pandan yang mempelajari tentang budaya-budaya Cirebon, di antaranya adalah Sintren. Salam kenal ya Pak dari kita. Pak, kita mau nanya apa sih nilai keislaman dalam tarian Sintren? Ya, Sintren itu sebenarnya berkembang pra-Islam, sebelum Islam, dan itu sudah ada namanya kesenian Sintren. Tapi di era Islam, ya di zamannya para wali, itu semua kesenian yang ada di Cirebon digunakan sebagai media dakwah Islam. Jadi makanya sadur lagi dan menjadikan mempunyai makna-makna tentang Islam. Di antaranya adalah Sintren itu makna dan simbolnya itu tentang ajaran-ajaran Islam. Terus apa saja sih nilai mitos dalam masyarakat terhadap Sintren, Pak? Nilai mitos sebenarnya Nilai mitos yang dalam masyarakat itu terhadap Sintren itu apa aja gitu? nilai mitos itu apa ya? Mitos tuh kayak kabar yang miring gitu ya. Kabar yang miring. Ya, kalau kabar-kabar yang miring memang ya bahwa Sintren itu dikendalikan oleh makhluk halus, ya itu ya. Iya. Kalau dibidadari, ya itu sebetulnya itu kan tidak, karena Sintren itu sejarahnya adalah permainan anak-anak. Jadi anak-anak pesisir loh, pada mainan ya sambil menunggu ibu bapak orang tuanya yang lagi cari ikan di laut. Nah itu mainan sederhana sifatnya. Alat musiknya seadanya, sederhana tuh ya, ambil buyung, ambil tepat air, terus ditabui dung kayak orang ngobrol ya. Itu seperti itu dung terus ada yang narinya, yang terus berkembang hingga menjadi seni Sintren yang dikemas menjadikan satu pertunjukan yang cukup menarik, yaitu ada sulapnya kan ya, bisa diikat, bisa pas. Nah itu seni pertunjukan hingga menarik sampai sekarang. Ya kabar intinya karena mungkin medis ya, aneh tapi nyata, jadi akhirnya berkembang pola medis. Tapi sebenarnya tidak, ya karena sejarahnya adalah permainan anak-anak pesisiran. Menurut kelompok kami, terkait dengan nilai-nilai dan mitos Sintren yang ada pada masyarakat, kita sebagai generasi muda harus menghargai kepercayaan yang masih kental sekali dipercayai oleh masyarakat. Kita mempercayai adanya kepercayaan tersebut, namun harus menganalisis terlebih dahulu terkait informasi yang kita dapatkan. Terima kasih atas Ya. informasinya, semoga bermanfaat juga buat kita. Ya. Makasih juga Pak udah ngeluangin waktunya. Ya, Pak. sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.